saya Dewi Sinta. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2025, LPTK Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Unit Kerja SMA Negeri 4 Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja PPG dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu kelas 10. Submateri yaitu upakara dalam pelaksanaan yajna dengan model pembelajaran yaitu project based learning dan technological, pedagogical, and content knowledge. Om Santi 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 Om. Baik, selamat siang. Siang. Oke, kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan panganjali. Labe selamat lingkungan nalatai, salam sewujud karende malempang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, seperti biasa kita akan mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan Helen untuk bisa maju ke depan memimpin kita berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Ranjing Hata Langit Ida Sang Yang Widiwasa, sekarang pada siang hari ini kami ingin memulai pembelajaran. Tolong Engkau bimbing dan sertai kami agar pembelajaran bisa lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Om Santi 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 Om Santi. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Sherly. Sakit? Ya. Oke, yang lain? Tidak ada. Kita hari ini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Silahkan persiapkan alat tulisnya, posisi duduknya yang nyaman. Silahkan diatur. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Oke, karena masih semangat, biar tambah semangat, Ibu minta kita awali dulu hari ini dengan menyanyikan lagu rohani. Ibu minta salah satu, siapa yang bisa mimpin? Oke, Aca silahkan maju ke depan. Ranjing Hata adalah Raja kuasa yang menciptakan alam semesta. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, jadi di pertemuan minggu sebelumnya kita sudah membahas materi nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Jadi terdapat 5 jenis yatnya. Apa saja 5 jenis yatnya? Dewa yatnya, yatnya, rayatnya, manusianya, dan yatnya. Kita ke dewayatnya. Nah, dewayatnya salah satu contoh pelaksanaannya adalah ibadah basara. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau mau ibadah basara apa yang perlu kita persiapkan? Sarana. Pertanyaan berikutnya, apa kaitan sarana persembahyangan dengan yatnya, khususnya dewayatnya? Siapa yang bisa bantu Ibu? Oke, silakan Eka. Sebagai media persembahan mendekati diri dalam Sang Pencipta. Oke, terima kasih Eka. Oke, jadi secara lebih jelasnya nanti kita akan bahas di materi pertemuan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi setelah di materi hari ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan makna dan fungsi sarana upakara. Kemudian juga peserta didik diharapkan dapat membuat salah satu sarana persembahyangan sesuai dengan prosedur dan makna yang benar. Kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap serada dan bakti, kreatif, kerjasama, dan saling menghargai. Jadi pada hari ini kita akan melakukan atau mengerjakan proyek membuat sarana persembahyangan atau upakara. Nah, sebelum kita praktek, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih upakara.
Jadi yang pertama pengertian upakara. Kata upakara berasal dari upa, artinya dekat. Kemudian kara, artinya tangan atau pekerjaan. Jadi upakara adalah alat atau sarana hasil pekerjaan tangan yang digunakan sebagai sarana bakti untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Kita lanjut. Apa ini? Canang Sari. Nah, ini Canang Sari adalah salah satu banten yang paling umum dan paling sederhana yang sering digunakan dalam persembahyangan. Ini bisa dilihat di sini tata letak penyusunan bunga pada canang. Ada warna kuning di arah barat, kemudian warna putih di arah timur, warna merah di arah selatan, dan biru atau ungu atau hijau itu di wilayah utara. Ini buatan Kwangen ada apa namanya ini? Ojol. Ini uang kepeng atau kis bolong. Ya. Kemudian sampian. Lanjut ke sangku tambak raja. Sapa rambut dalam Kanatil Bawak Krania. Artinya sangku yang sudah dilengkapi dengan sarana persembahyangan basara. Kita masuk ke tutorial membuat canang sari. Ini yang sederhana saja, silahkan diamati bagaimana cara pembuatannya. Apa saja bahan-bahan yang digunakan, karena nanti kalian akan mempraktekkan ini. Jadi silahkan diamati. Oke, selanjutnya kita ke tutorial membuat kwangen. Oke, dari penjelasan dan video yang sudah Ibu tayangkan tadi, bisa kita lihat di sana apa saja bahan yang diperlukan untuk pembuatan sarana persembahyangan, misalnya kwangen, canang sari, dan juga bagaimana teknik pembuatannya. Oke, nah sekarang kita akan membentuk kelompok. Silahkan mengambil posisi duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Semua sudah dapat kelompok? Ya, oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Kerja peserta didik silahkan sambil diisi nanti untuk masing-masing kelompok. Jadi sudah pada kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan tentukan kelompok 1. Di sini kelompok 1 akan membuat sarana tidak basara. Oke, kelompok 2 membuat canang sari. Kelompok 3 membuat kwangen. Jadi silahkan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil bahan-bahan yang diperlukan di depan. Silakan. Jadi silahkan dibagi tugasnya, karena ini adalah kelompok, jadi diharapkan kerja sama tim. Siapa yang menjadi notulen, nanti tolong didokumentasikan juga, jadi supaya nanti ada laporan dalam bentuk tertulis. Ibu beri waktu kalian 30 menit untuk mengerjakan atau membuat sarana persembahyangannya masing-masing. Nanti 10 menit waktu untuk presentasi. Oke, siap? Oke, silakan dimulai. Ini 5 ya. Ini buat 3. Boleh seperti ini semua boleh, silakan. Atau buat dalam bentuk lain. Mana? Ini depannya. Kalau ini depannya. Oh, buat itu. Mana nih? Ini akan ada ruang di sini. Iris tangannya belum. Nah, sambil iris tangannya. Terus dong. Kan tidur. Ini
daun kelapa, dan ada BH Samaruan. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Kenapa nama saya Made Andiani Maharani? Di sini saya ingin bertanya, berapa jumlah beras Samaruan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Berasnya ada berjumlah 7 butir yang maknanya melambangkan kekuasaan Raja Tujuh Hapan II. Oke. Ya, ada lagi? Cukup? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Ya, sebelumnya terima salam pengajaran dari kami. Tabah selamat di lantai, salam pendidikan Nama Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan nama anggota saya Dita Cincina, saya Bisi Anastasia Putus Putri. Saya Cuti Setiawan, saya Berti. Nah, dalam presentasi hari ini kami membuat canang sari. Jadi canang sari itu adalah sarana yang digunakan untuk menghindu dalam proses persembahyangan. Komposisi yang ada di dalam canang sari itu ada bunga putih, bunga merah, bunga kuning, dan juga ada bunga hijau. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Sebelumnya, terima salam pengajaran ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan wangi. Wangi ini adalah sarana persembahyangan yang biasanya dipakai saat ramai simbah. Biasanya itu berada pada penganugerahan. Terus bahan-bahannya di sini itu ada daun besar, ada janur untuk membuat sampiannya, terus ada bunga-bunga, ada koin, logam, bisa juga biasanya pakai bunga kertas dan ada porosnya yang dibuat dari daun sirih dan kain. Kenalkan saya Ferdi dari kelompok 2. Apa makna bunga yang digunakan untuk pewangi? Oke, izinkan saya menjawab. Jadi, makna bunga untuk wangi itu, bunga yang segar dan harum itu melambangkan pikiran yang segar dan juga rasa kasih sayang, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu aja. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita beri aplaus atau dari materi yang sudah kita pelajari, dari proses yang sudah kalian lakukan. Kira-kira kesimpulan yang kalian peroleh apa? Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan? Ya, silahkan Aca. Boleh berdiri, silahkan. Nah, kesimpulannya adalah sarana-sarana upacara seperti canang sari, wangi, sapu tambak raja bukan sekedar budaya fisik, tetapi memiliki makna filosofis sebagai jembatan antara manusia dan sang yang mulia. Setiap unsur yang digunakan memiliki simbol dan budaya atas dengan nilai-nilai dharma untuk menjaga kesucian, keseimbangan, dan keharmonisan dalam hidup. Oke, terima kasih Aca. Jadi kesimpulannya sarana persembahyangan atau upacara tadi adalah sebagai media atau sebagai jembatan kita berkomunikasi, mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta Ida Sang Yang Dewasa. Selanjutnya, bagaimana rasanya bekerja sama dalam kelompok seperti ini? Seru, apalagi asik, menyenangkan. Pekerjaannya lebih cepat selesai. Iya, pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Kemudian apa tantangan yang kamu hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Ada apa itu? Seperti membuat sampiannya tadi sama buat pojoknya. Tadi tuh pas buat pojoknya itu ukurannya nggak pas, ada yang kebesaran, ada yang kekecilan. Terus kalau buat sampiannya itu sama pas motongin janurnya tadi nggak pas. Gimana cara mengatasi? Cara mengatasinya kami terus mencoba sampai bisa. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan penilaian dari pekerjaan kalian. Silakan sambil mengisi refleksi pribadi.
Baik, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Ibu tutup dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om Santi.